Oke teman-teman, hari ini kita mau belajar tentang jaringan pada tumbuhan. Ya, kita mau belajar konsep dasarnya ya teman-teman. Jaringan tumbuhan ya kita bagi menjadi dua teman-teman. Ya, yang pertama itu namanya jaringan meristem. Ya, jadi yang pertama adalah jaringan meristem. Ya, oke kita buat peta konsep aja ya teman-teman biar lebih enak. Oke, ya pertama jaringan tumbuhan itu adalah jaringan meristem. Yang kedua adalah jaringan permanen ya, permanen atau jaringan dewasa. Jadi tanpa adanya jaringan meristem itu jaringan permanen tidak akan ada. Kenapa? Karena jaringan meristem adalah jaringan di mana terjadi proses pembelahan sel. Jadi karena ada jaringan meristem, makanya tumbuhan itu jadi semakin tinggi dan juga tumbuhan jadi semakin lebar. Jadi penyebab semua jaringan ada adalah karena adanya pembelahan dari jaringan meristem. Nah, meristem ini pembagiannya bisa berdasarkan letak, bisa berdasarkan asal muasal teman-teman. Jadi kalau berdasarkan letak ya, berdasarkan letak jaringan permanen ini berdasarkan letaknya. Ada jaringan permanen yang letaknya jaringan meristem yang letaknya di ujung teman-teman. Disebut juga dengan meristem apex atau meristem apikal. Apikal atau meristem apex. Jadi di bagian ujung batang, di bagian ujung akar itu terdapat meristem apikal. Yang kedua adalah meristem yang letaknya di pinggir teman-teman. Ini yang sering kita sebut dengan nama kambium ya. Kambium letaknya di samping, di pinggir, makanya kita sebut dengan meristem lateral ya. Yang ketiga adalah meristem yang ada di antara jaringan dewasa, namanya meristem interkalar ya. Jadi jaringan meristem adalah jaringan yang aktif membelah, di mana di sini terjadi proses pembelahan mitosis sehingga tumbuhan itu akhirnya jadi semakin tinggi dan tumbuhan juga jadi semakin lebar. Nah, kita ambil contoh teman-teman. Meristem apikal. Jadi kalau kita gambarkan, ini contoh. Nah, ini gambarnya, bentar. Oke, kita kasih warna yang berbeda teman-teman. Jadi kalau kita lihat tumbuhan ya, meristem apikal letaknya di mana sih? Meristem apikal letaknya di ujung teman-teman. Jadi di bagian ini saya kasih warna merah ya. Nah, disinilah terdapat meristem apikal. Di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, jadi meristem apikal itu letaknya di ujung teman-teman, di ujung batang dan juga ada di ujung akar gitu ya. Untuk meristem apikal udah oke. Meristem lateral, kalau teman-teman ambil ini jaringannya, kita potong secara melintang batangnya ya. Kita potong secara melintang, maka kita akan menemukan jaringan anatomi di dalamnya teman-teman. Seperti ini. Ada satu lapisan sel yang kita sebut dengan kambium teman-teman ya. Mungkin masih ingat ya pelajaran SD dulu ya tentang kambium. Karena kambium katanya batang jadi semakin lebar. Nah, kalau kita telusurin lebih dalam teman-teman, kita lihat ternyata karena kambium itu ya akibatnya jadi begini. Jadi kambium itu kan di dalamnya ini, kalau kita telusurin lebih dalam, di sini ada silem. Sini ada floem teman-teman. Jadi ini ada silem, ini ada floem. Nah, kalau digambarin lebih dalam ya lebih jelas. Di sini terdapat silem teman-teman, terdapat silem di dalam dan terdapat floem di luar. Silem ini fungsinya mengangkut air dan nutrisi ya dari akar sampai ke daun. Floem ini fungsinya mengangkut hasil fotosintesis. Nah, ini yang bagian tengah teman-teman. Gede kali ya. Yang bagian tengah ini adalah kambium teman-teman ya. Ini bagian tengah adalah kambium. Nah, ini dia. Yang warna biru ini kambium. Ini yang kita sebut dengan meristem lateral. Nah, kenapa kok disebut dengan meristem? Karena dia aktif membelah. Jadi karena adanya kambium, akibatnya teman-teman, ini nanti jaringannya nambah. Silemnya jadi nambah. Nah, silemnya jadi nambah, kebesaran. Silemnya jadi nambah, terus floemnya juga jadi nambah. Jadi floemnya juga jadi nambah keluar. Tuh dia. Jadi floem ini jaringan kambium ini akan menumbuhkan silem lagi dan menumbuhkan floem lagi. Jadi floem yang pertama tadi ini dia akan bergeser, terdorong oleh floem yang baru. Ini floem yang baru teman-teman. Kan dia berasal dari tengah ini. Nah, gitu teman-teman ya. Terus ini berikutnya, ini silem yang pertama bergeser di sini, ini silem yang kedua.
Xilem kedua ini kita sebut dengan xilem sekunder, teman-teman. Floem kedua kita sebut juga dengan floem sekunder. Xilem 1 kita sebut dengan xilem primer, floem 1 kita sebut dengan floem primer. Makanya karena ada kambium terjadi yang namanya pertumbuhan sekunder. Nah, gambarannya gitu, teman-teman ya. Jadi makanya kambium disebut juga dengan meristem lateral. Yang berikutnya adalah meristem interkalar. Apa tuh meristem interkalar? Meristem interkalar itu meristem inter artinya di antara ya. Inter artinya di antara, kalar itu jaringan dewasa. Nah, kita bisa ngelihat meristem interkalar itu terdapat pada tumbuhan yang seperti ini. Nah, pasti semua tahu dong, ini tumbuhan apa yang seperti ini. Tumbuhan monokotil ya. Ini dia meristem interkalar. Ternyata ini jaringan meristem. Tuh, yang garis-garis ini ternyata jaringan meristem. Ya, ini jaringan meristem. Nah, meristem interkalar ini yang membuat salah satunya tumbuhan monokotil jadi semakin tinggi. Ini teman-teman. Ini meristem interkalar nih. Nah, gitu. Jadi semakin ke tengah dia akan semakin tua ya, semakin ke tengah jaringannya akan jadi semakin tua. Nih berarti lebih tua. Di sini lebih muda, ini lebih muda gitu ya. Jadi makanya disebut dengan meristem interkalar, meristem yang ada di antara jaringan dewasa. Ini dewasa, ini dewasa. Jadi ini jaringan meristem. Ini batang tebu, jagung ya, terus kelapa dan lain sebagainya. Oke, itu teman-teman gambaran untuk jaringan meristem ya. Untuk jaringan meristem ada 3 berdasarkan letak ya. Tergantung nanti kita membaginya berdasarkan apa ya. Oke, untuk jaringan permanen berikutnya teman-teman. Jaringan permanen adalah jaringan yang terbentuk dari jaringan meristem ya. Jaringan permanen terbentuk dari jaringan meristem ya. Ini jaringan permanen. Oke, yang pertama jaringan permanen adalah jaringan pelindung ya. Jaringan pelindung biasanya letaknya di pinggir apa tuh? Epidermis ya. Epidermis. Epidermis ini dari kata epi, pinggir ya, derm kulit ya. Jadi epidermis ini jaringan yang letaknya di pinggir, ada di akar, batang ataupun daun. Letaknya ada di tepi ya. Berikutnya setelah epidermis ada jaringan pengisi. Jaringan pengisi ini hampir ada di bagian manapun dan dia mengisi antara jaringan satu dengan jaringan yang lain. Kita sebut juga dengan jaringan pengisi ya, atau jaringan parenkim ya. Nah, jaringan parenkim ya. Oke, ini ada di akar, ada di batang, ada di daun, dan dominan pengisi jaringan pada tumbuhan adalah jaringan parenkim atau jaringan dasar atau jaringan pengisi. Yang berikutnya adalah jaringan penyokong atau penguat ya. Jaringan penguat ini ada 2 teman-teman ya. Yang pertama ada kolenkim ya, ini biasanya penyokong jaringan-jaringan muda ya. Yang berikutnya adalah sklerenkim, biasanya dia ada di jaringan-jaringan yang sudah tua. Mungkin kalau teman-teman tahu ya, batok kelapa ya, nah itu contoh dari sklerenkim. Jadi jaringan penguat ada sklerenkim, biasanya terdapat di jaringan tua, dan kolenkim ya. Sklerenkim ini juga menyokong xilem dan menyokong floem teman-teman. Jadi ada yang disebut dengan sklerenkim xilem dan ada sklerenkim floem. Yang berikutnya adalah jaringan angkut. Nah, jaringan angkut ini kompleks sebenarnya isinya ya. Ada 2, ada xilem ya. Yang kedua ada floem. Xilem itu fungsinya mengangkut air dan nutrisi ya dari akar ke daun, itu xilem. Lalu nanti terjadi fotosintesis di daun dan bagian-bagian yang ada klorofilnya. Nanti hasil fotosintesis akan disalurkan oleh floem gitu ke seluruh bagian tanaman. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, jaringan dewasa atau permanen pada tumbuhan pertama adalah jaringan epidermis ya, yang biasanya letaknya di tepi. Yang berikutnya adalah jaringan parenkim. Dia mengisi hampir di antara jaringan satu dengan yang lain. Jaringan penguat yang menyokong tumbuhan sehingga bisa berdiri kokoh ya. Ini kolenkim nih banyak terdapat di sudut-sudut batang ya kan. Jadi intinya nih jaringan penyokong gitu. Jaringan angkut yang fungsinya menyalurkan atau mentransport air dan lain-lain sebagainya. Oke, ini mungkin saya tambahkan sedikit ya teman-teman untuk epidermis. Epidermis ini bisa termodifikasi teman-teman. Jadi epidermis itu bisa termodifikasi ya menjadi beberapa jaringan. Contohnya adalah stomata. Kalau pernah tahu namanya mulut daun, stomata itu ternyata adalah modifikasi dari epidermis. Dan satu-satunya epidermis yang mempunyai klorofil. Karena epidermis itu kan yang lain gak ada klorofilnya. Khusus stomata dia punya klorofil. Contoh lainnya selain epidermis, selain stomata adalah sel kipas teman-teman.
sel kipas. Nah, ini engsel ya pada beberapa tanaman rumput-rumputan, sehingga yang akan membuat nanti tanaman tuh kalau seandainya sudah siang hari dia biasanya akan menggulung daunnya ya. Sel kipas, terus ada juga epidermis berlapis-lapis pada tanaman anggrek di akar anggrek ya. Di akar anggrek ya, sorry banyak iklannya ya. Oke, filamen ya. Jadi filamen ini pada akar anggrek ya, akar anggrek yang berlapis-lapis itu yang fungsinya menyimpan uap air. Kan anggrek itu kan di udara ya, makanya dia butuh tempat penyimpanan air gitu. Nah, dia biasanya ada epidermis yang berlapis-lapis, namanya filamen ya. Stomata, sel kipas, filamen, terus ada lagi duri teman-teman. Nah, duri juga merupakan modifikasi dari epidermis ya, spina atau duri. Oke, parenkim juga bisa termodifikasi menjadi berbagai macam ya. Contohnya di daun ada parenkim palisade atau parenkim tiang. Itu sebenarnya jaringan parenkim ya. Di daun juga terdapat parenkim spons atau parenkim bunga karang. Nah, ini kedua-duanya berfungsi untuk fotosintesis karena mereka parenkim yang mengandung klorofil gitu. Nah, kalau di batang dan di akar ya, akar juga ada beberapa tanaman yang akarnya itu ada klorofilnya ya. Jadi kalau akar dan batang ada klorofil, kita biasa menyebut dengan nama klorenkim. Klorenkim itu parenkim berklorofil ya, teman-teman. Oke, yang berikutnya ada lagi parenkim yang parenkim udara ya, karena dia berisi di antara sel satu dengan yang lainnya berisi banyak rongga-rongga udara ya, namanya aerenkim ya. Oke, itu teman-teman tentang jaringan parenkim. Jaringan penguat saya rasa cukup jelas. Yang pasti kolenkim ini dia masih hidup jaringannya ya, masih ada sitoplasmanya. Tapi kalau sklerenkim ini sudah mati teman-teman. Hampir semua isi selnya, sitoplasmanya udah nggak ada, dan dominan isinya adalah dinding sel. Mungkin kalau kolenkim tuh macam-macam ya, kolenkim itu ini kolenkim ya. Jadi dia ada yang penebalannya di sudut-sudut aja gitu. Jadi intinya dia lebih tebel lah dindingnya ya. Nah, tapi kalau sklerenkim ini memang satu sel tuh udah hampir isinya dinding semua teman-teman. Nah, ini gambarannya gitu. Jadi selnya udah mati. Oke ya. Berikutnya adalah jaringan angkut teman-teman. Jaringan angkut ini tadi udah jelas ya. Jadi mereka punya pengangkut ya. Jadi kalau silem, karena mereka pengangkut, mereka punya pipa. Silem itu pipanya itu adalah trakea ya, pengangkut airnya ya, dan nutrisinya namanya trakea. Trakea dan trakeit ya. Trakea dan trakeit ini kedua-duanya mati. Jadi silem ini punya pipa yang dulunya sel, setelah menjadi trakea dan trakeit mereka mati teman-teman. Mati tanpa sitoplasma. Jadi fungsinya hanya mengangkut aja gitu. Dan silem juga punya parenkim, namanya parenkim silem. Iya, mereka punya jaringan parenkim juga. Dan mereka juga punya jaringan penyokong ya, namanya sklerenkim atau serat silem ya. Jadi ada namanya sklerenkim silem. Jadi isi dari jaringan silem tuh kira-kira itu. Nah, kalau phloem ini pipanya masih hidup teman-teman. Kalau tadi ada trakea dan trakeit, kalau phloem pipanya namanya sel tapis atau pembuluh tapis. Hidup ya, tapi tanpa nukleus. Hidup tapi tanpa nukleus. Karena nggak ada nukleus, pengendalian aktivitasnya dilakukan oleh sel pengiring atau companion cell ya. Orang sering menyebut companion cell. Companion cell. Company kan artinya menemani ya. Ya, biasanya nanti dia ada di pinggir-pinggiran sel tapis ya. Oke, jadi isinya companion cell sama sel tapis, dan dia juga punya parenkim sama. Jadi phloem itu punya parenkim dan phloem juga punya sklerenkim. Oke, gitu teman-teman, mungkin konsep-konsep dasar tentang jaringan pada tumbuhan. Untuk lebih detailnya teman-teman bisa baca lebih lanjut di buku atau kita bisa diskusi ya, tulis aja di komentar kalau memang ada yang mau ditanyakan. Karena ini saya cuma jelasin konsep aja. Teman-teman, ini udah 14 hampir 15 menit ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.